Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi menu ikan bakar. Bagaimana cara masaknya dan apa saja bahannya, langsung aja kita praktek memasaknya. Langkah yang pertama, kita persiapkan ikan mujairnya. Pada kesempatan ini saya menggunakan ikan mujair sebanyak 2 ekor. Ini sudah bersih ya. Kemudian ikan mujair ini kita marinasi. Yang pertama saya menggunakan yaitu jeruk nipis supaya mengurangi bau amis dari ikannya. Saya menggunakan jeruk nipis sebanyak setengah buah jeruk nipis. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan bumbu. Yang pertama saya menggunakan setengah sendok teh kaldu bubuk, kemudian garam sebanyak 1/4 sendok teh garam, kemudian merica bubuk sebanyak 1/4 sendok teh merica bubuk. Kemudian yaitu ketumbar ya. Fungsi dari ketumbar di sini juga untuk mengurangi amis ya, sebanyak setengah sendok teh ketumbar. Saya tambahkan pula yaitu kunyit bubuk ya, secukupnya saja. Kemudian ini juga menggunakan bawang putih bubuk ya. Bisa menggunakan juga bawang putih yang segar, kurang lebih sebanyak 2 siung bawang putih dihaluskan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan bersama dengan bumbu yang lainnya. Setelah semua bumbu kita masukkan, kemudian yang paling penting juga di sini bumbu ini kita ratakan ya, kita ratakan ke seluruh bagian dari ikan, bagian luar, dalamnya. Intinya bumbu ini benar-benar bisa merata di ikannya seperti ini ya. Ini sudah rata semuanya. Kemudian ikan gurame di sini kita simpan di dalam kulkas kurang lebih 15 sampai 20 menit. Langkah selanjutnya kita persiapkan bumbu untuk bakarannya. Yang pertama kita tumis bahan-bahannya terlebih dahulu ya, kita panaskan minyak goreng. Kemudian kita tumis di sini saya menggunakan bawang merah. Bawang merahnya sebanyak 12 siung bawang merah. Kemudian bawang putihnya 6 siung bawang putih dan kemirinya 6 butir kemiri. Kemudian kunyit kurang lebih 3 cm dan juga saya menggunakan jahe 1 ruas dan juga cabai merah besar 3 buah cabai merah besar. Setelah semuanya selesai kita tumis seperti ini ya, kemudian baru kita haluskan. Pada kesempatan ini saya menghaluskannya dengan chopper ya atau blender. Boleh menggunakan dengan cobek ya, boleh ditambahkan air ataupun dengan minyak goreng ya. Ini saya tambahkan air kurang lebih sebanyak 100 ml air. Kemudian bumbu ini kita haluskan. Pada saat menghaluskan yang paling penting di sini bumbu harus benar-benar halus ya. Jadi supaya nanti bumbunya itu bisa meresap ke dalam ikan ataupun bahan bakar yang lainnya yang akan kita bakar. Oke, setelah seperti ini ya, sudah halus bumbunya. Kemudian kita tambahkan minyak goreng terlebih dahulu untuk menumis bumbu-bumbu yang telah kita haluskan. Pada saat kita menumis bumbu ini, yang paling penting adalah bumbu-bumbu yang kita haluskan di sini ya, bumbu bakarnya di sini harus kita tumis hingga benar-benar mengeluarkan aroma yang sedap, atau kalau orang Jawa istilahnya benar-benar kita tumis hingga tanek ya. Dan kita tumis dengan menggunakan api yang sedang saja, jangan terlalu besar supaya nanti tidak hangus atau tidak gosong. Dan juga saya tambahkan rempah-rempah ya. Di sini menggunakan 5 lembar daun jeruk ya, saya remas-remas terlebih dahulu. Tujuannya supaya aroma dari daun jeruk ini semakin harum ya, dan juga serai. Serai saya gunakan sebanyak 2 batang serai. Ya, di sini sebelum dimasukkan ini serainya kita memarkan ya, atau kita geprek-geprek. Ya, tujuannya supaya aroma dari serai ini bisa maksimal keluar aromanya, sehingga bumbu yang kita hasilkan di sini bisa lebih harum dan lebih sedap tentunya. Kemudian tambahkan pula yaitu ketumbar bubuk ya, ketumbar bubuk kurang lebih saya gunakan 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan ini minyak gorengnya ya saya tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita kasih bumbu ya, di sini menggunakan yaitu kaldu bubuk sebanyak 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian saya tambahkan pula yaitu garam ya, garam saya menggunakan setengah sendok teh garam. Kemudian merica bubuk sebanyak setengah sendok teh merica bubuk,
dan juga saya menggunakan yaitu gula pasir ya. Gula pasirnya sebanyak setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian ya kita aduk rata kembali, dan proses penumisan di sini kita tumis sekali lagi ya. Kita tumis hingga benar-benar mengeluarkan aroma. Ya, ini minyak goreng saya tambahkan kembali sesuai dengan kebutuhan ya. Karena saya lihat di sini kandungan air dari bumbu ini masih terlalu banyak. Kita aduk-aduk terus ya hingga benar-benar matang ya. Jadi seperti ini ya, warna sudah berubah kekuningan yang lebih tua ya. Ini kuningnya lebih tua, menandakan bumbu ini sudah siap untuk digunakan aneka bakaran. Kemudian setelah bumbu sudah siap ya, kita bakar ikannya. Yang pertama kita panaskan terlebih dahulu yaitu mentega. Kita cairkan seperti ini ya, kita ratakan terlebih dahulu supaya tidak lengket ya, ikannya tidak lengket dan juga memberi aroma yang sedap tentunya. Oke, kita masukkan ikan bakarnya ya seperti ini. Kemudian kita tambahkan yaitu bumbu bakarannya. Pada proses ini yang paling penting adalah bumbu ini harus benar-benar merata pada ikannya supaya bumbunya itu bisa meresap sempurna pada ikannya. Kemudian ikan yang kedua ya, karena ini saya menggunakan teflon yang besar, jadi saya bakar dua-duanya secara bersamaan. Sama ya dengan proses yang pertama, bumbu kita ratakan ke dalam ikan ya, harus benar-benar rata supaya tadi bumbunya ini bisa merasa sempurna ke dalam ikannya. Tambahkan mentega, jadi mentega ditambahkan sesuai kebutuhannya. Jika dikira kurang, kita tambahkan sesuai selera kita masing-masing. Untuk proses pembakaran seperti ini ya, menggunakan teflon dan ikannya kita belah menjadi dua, biasanya seperti itu akan rawan untuk pecah ya atau hancur ikannya. Jadi pada saat proses membalik seperti ini itu harus benar-benar hati-hati ya, supaya nanti ikannya tidak hancur ya. Jika menghendaki ikan ini masih utuh, kita bakar dengan menggunakan alat bakar, jadi tidak di teflon. Hasilnya ikannya itu akan lebih bagus dan lebih utuh. Atau bisa juga jika kita menghendaki membakar di teflon dan hasilnya itu juga masih utuh, itu biasanya kita goreng terlebih dahulu setengah matang. Jadi setelah kita goreng setengah matang baru kita bakar di teflon. Dengan cara seperti itu maka hasilnya itu tidak hancur ya. Tinggal sesuai pilihan kita masing-masing untuk cara atau proses membakarnya. Oke, kita lanjut proses pembakarannya. Jadi ikannya kita bakar dengan api sedang hingga benar-benar ikan ini matang, merata dan sempurna. Seperti ini ya hasilnya. Memang tidak utuh sempurna, tetapi di sini ikannya rasanya luar biasa. Demikian dari Dapur Yudi, semoga menu ikan bakar pada hari ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner.